Om Swastiastu. Halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan presentasi mengenai pengendalian pembelian dan persediaan, terutama di hotel industri. Saya Eka Agus Parmadi, siswa 5B MBP nomor absen 14. Adapun berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengendalian penerimaan dan pengeluaran persediaan di hotel. Yang kedua ada pengendalian biaya, dan yang terakhir adalah pengendalian personalia. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengendalian penerimaan dan pengeluaran persediaan di hotel. Nah, sebelum lebih lanjut membahas mengenai pengendalian penerimaan dan pengeluaran persediaan di hotel, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pengertian dari pengendalian. Nah, pengendalian penerimaan barang serta pengeluaran barang merupakan termasuk ke dalam pengendalian internal sebuah perusahaan, atau dalam skup ini adalah hotel. Nah, pengendalian itu sendiri merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, pengendalian penerimaan dan pengeluaran barang adalah tentu pengendalian yang bersifat untuk mengendalikan seluruh proses transaksi keluar masuknya barang di hotel, sehingga menghindarkan barang dari kehilangan, sehingga menghindarkan perusahaan dari kerugian akibat salahnya pengaturan atau pengelolaan barang itu sendiri. Nah, untuk memudahkan penjelasan kali ini, saya mengambil contoh alur penerimaan dan pengeluaran persediaan barang di Hotel Padma Resort Ubud. Nah, langsung saja. Pertama tentu diawali oleh supplier atau vendor yang datang ke hotel dan mengkonfirmasi barang bawaannya dengan menyampaikan salinan dari purchase order yang telah diterima beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya, dan mengkonfirmasi barang apa saja yang dibawa serta kuantitas barang yang dibawa. Nah, setelah mengkonfirmasi kedatangan supplier tersebut, selanjutnya adalah pemeriksaan barang yang dilakukan oleh bagian receiving. Nah, bagian receiving tentu bertugas memiliki tugas yang sangat penting di sini, karena harus memeriksa apakah kualitas serta kuantitas barang yang dibawa oleh supplier atau vendor sudah sesuai dengan purchase order yang telah diberikan beberapa minggu ataupun beberapa hari sebelumnya. Nah, di sini ada dua kondisi yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah barang itu sudah sesuai dengan purchase order, dan yang kedua adalah barang yang tidak sesuai dengan purchase order. Nah, untuk barang yang sesuai tentu akan ditindaklanjuti dengan beberapa administrasi atau penandatanganan penerimaan, serta dilanjutkan dengan proses storing atau menyimpan barang tersebut di gudang. Nah, jika barang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dicantumkan di purchase order sebelumnya, maka pihak hotel berhak untuk membuat surat penolakan dan surat peringatan kepada supplier agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya mengenai alur pengeluaran barang di hotel. Nah, alur pengeluaran barang tersebut dimulai dari divisi pergudangan atau store yang menerima purchase requisition atau surat permintaan barang yang dibuat oleh masing-masing departemen yang membutuhkan barang tersebut. Nah, setelah setelah divisi gudang menerima surat permintaan barang tersebut, setelah dilakukan pengecekan beberapa kuantitas dan jenis barang yang diminta oleh departemen, maka selanjutnya adalah proses pengeluaran barang sesuai dengan surat permintaan tersebut. Nah, setelah barang diterima dan dilakukan proses administrasi, tanda tangan dari si pengeluar atau yang mengeluarkan barang, dan tanda tangan dari yang menerima barang, selanjutnya barang tersebut akan diterima ke departemen masing-masing dan dilanjutkan oleh
bagian pergudangan yang akan mengisi laporan pengeluaran, sehingga semua barang yang keluar maupun masuk dapat dicatat dengan baik sehingga menghindari perusahaan dari kerugian. Nah, sekian tadi penjelasan mengenai pengendalian penerimaan dan pengeluaran barang di hotel. Selanjutnya kita lanjut ke pengendalian biaya, di mana pengendalian biaya juga termasuk dalam pengendalian internal sebuah perusahaan. Nah, menurut Pitcher tahun 1992, pengendalian biaya adalah keseluruhan proses pengendalian pengeluaran biaya dari seluruh proyek sesudah penerimaan ide dari klien sampai dengan penyelesaian akhir dan pembayaran akhir dari klien pada kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan di lapangan. Nah, jika dikaitkan dengan hotel, tentu pengendalian biaya menyangkut kepada seluruh proses yang bertujuan untuk mengendalikan seluruh transaksi keuangan yang ada di hotel, sehingga transaksi tersebut berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan menghindarkan perusahaan atau hotel mengalami kerugian. Nah, salah satu bentuk dari pengendalian biaya adalah pengendalian dalam memesan barang yang dibutuhkan oleh hotel. Nah, ada satu metode yang sangat populer yang berguna dalam menentukan jumlah ekonomis setiap mengorder suatu material yang dinamakan economic order, yaitu metode perhitungan jumlah barang yang harus dipesan dan lama waktu antara pesanan pertama dengan pesanan berikutnya untuk mendapatkan biaya paling ekonomis dalam setiap kali pemesanan. Nah, adapun rumus dari EOQ atau Economic Order Quantity ini adalah akar 2 dikali adapun rumus dari Economic Order Quantity ini yaitu akar 2 dikali S, yang dimana S adalah biaya pesan, D dikali D atau jumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak hotel dibagi H atau biaya penyimpanan untuk barang. Nah, untuk memudahkan penjelasan di sini saya ada contoh soal dan penyelesaian. Nah, di sini di dalam case ini Padma Resort memerlukan gas supply sebanyak 100.000 unit dengan harga beli bahan adalah 10.000 per unit dengan biaya pesan adalah 50.000 setiap kali memesan. Nah, biaya penyimpanan adalah 20% dari rata-rata persediaan. Nah, untuk menjawab EOQ atau Economic Order Quantity di sini akar 2 dikali S dikali D, di mana S atau biaya pemesanan setiap kali memesan adalah 50.000 dikali 100.000 atau 100.000 unit kebutuhan dari hotel dan dibagi oleh 10.000 harga per unit dikali 20% yaitu biaya penyimpanan, mendapatkan hasil 10 miliar dibagi 2.000 yang mendapatkan hasil akar dari 5 juta. Nah, akar dari 5 juta ini adalah 2.236 yang menghasilkan jumlah order yang paling ekonomis ketika ingin mengorder gas supplies yaitu 2.236. Nah, untuk menjawab soal yang kedua mengenai berapa kali harus memesan, cara menghitungnya adalah jumlah yang dibutuhkan oleh hotel, di mana ini adalah 100.000 unit yang dibutuhkan dengan EOQ 2.236. 100.000 dibagi 2.236 menghasilkan 45, di mana 45 ini adalah jumlah pemesanan yang harus dilakukan oleh hotel, yaitu sebanyak 45 kali. Nah, jika jumlah pemesanan adalah 45 kali, berapa hari sekali hotel harus memesan, kita dapat menghitung dengan mengasumsikan bahwa 1 tahun itu merupakan 360 hari. Jadi 360 hari dibagi 45 kali pemesanan mendapatkan hasil 8 hari. Nah, untuk mendapatkan biaya paling ekonomis untuk pemesanan gas supplies, pihak hotel harus memesan gas supplies
sejumlah 2.236 per unit setiap kali pemesanan, dan dengan jumlah pemesanan 45 kali, dan yang jika dihitung jangka waktu pemesanan adalah 8 hari sekali, sehingga hotel mendapatkan biaya paling ekonomis setiap memesan barang. Nah, sekian dari pengendalian biaya. Selanjutnya kita ke pengendalian personalia. Nah, pengendalian personalia adalah upaya atau sistem yang diterapkan oleh hotel dalam proses perekrutan dan pengembangan karyawan agar lebih bernilai bagi perusahaan. Nah, pada intinya pengendalian personalia ini adalah proses atau sistem yang digunakan untuk mengendalikan dan memproses segala operasional yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini di hotel, pengendalian personalia adalah tanggung jawab dari Departemen Human Resources atau Departemen Personalia yang memiliki beberapa tanggung jawab yang tentu berkaitan dengan pengendalian sumber daya manusia, sehingga hotel selalu dalam keadaan performa yang bagus ketika melayani tamu, sehingga dapat mencapai tujuan hotel yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dari pengendalian personalia, ada beberapa fungsi. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Tentu fungsi pertama ini berkaitan erat dengan seluruh perencanaan, baik itu sistem, baik itu metode, baik itu jumlah karyawan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia di hotel yang harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan berkoordinasi dengan seluruh departemen yang ada di hotel. Selanjutnya ada penarikan karyawan. Penarikan karyawan tentu sudah melakukan pertimbangan dengan departemen lain yang ada di hotel yang membutuhkan karyawan baru, maupun berkaitan dengan promosi karyawan maupun demosi dari karyawan di dalam internal hotel. Selanjutnya ada seleksi karyawan. Tentu ini berkaitan dengan open recruitment mengenai karyawan baru yang akan menjadi tim baru dari pihak hotel. Tentu harus menerapkan sistem yang sebaik-baiknya sehingga dapat menyaring tenaga kerja yang handal dan cocok dan bekerja keras untuk perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada latihan dan pengembangan, juga berkaitan dengan pelatihan seluruh sumber daya manusia yang ada di hotel sehingga memiliki kemampuan yang merata, sehingga tidak terjadi variasi dari service, sehingga semua dapat bekerja dalam high level skill. Nah, selanjutnya ada penilaian kerja. Tentu setelah semua operasional berjalan, semua sistem berjalan, tentu harus ada evaluasi dari Departemen Human Resources, baik itu berkaitan dengan melakukan award atau insentif. Itu merupakan tanggung jawab dari pihak Human Resources. Salah satunya dengan mengadakan award per bulan yang lumrah dilakukan di hotel, seperti Employee of the Month, ada Trainee of the Month, dan sebagainya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga semua informasi yang saya sampaikan dapat berguna. Saya sangat senang sekali dapat berbagi kembali di video yang singkat ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Have a nice day. Om Santi, Santi, Santi.